Gak apa-apa Bu. Yang penting kasih pencerahan untuk yang besok nih. Mungkin ada. Oh ibu Sri besok ya? Bu Sri besok ya? Tanggal 9 Maret. Mungkin yang lain ya. Yang lain. Masih tempat belajarnya Bu, pahami benar-benar dipelajari. Kalau saya tadi kan mendadak seperti itu Bu. Dari jadwal saya buka SIM PKB pukul 9, terus tahu-tahu jadwal saya pukul 1. Jadi kalau dikatakan persiapan memang tidak ada, tapi memang sudah saya print waktu tempo hari setelah kita simulasi. Saya sudah saya print sehingga secara tidak langsung saya sudah membaca dari ada 12 halaman kalau tidak salah punya saya Bu. Saya baca selintas. Nah tadi oleh karena gugup mungkin saya tidak sempat lagi Bu membaca. Tapi alhamdulillah aman dan lancar. Yang jelas Bapak Ibu kita bawa santai karena apapun pertanyaan asesor itu menyangkut dari kegiatan kita sehari-hari di sekolah seperti itu Bu. Tapi yang tidak ada di esai seperti pertanyaan apa tujuan hidup Ibu Julitawati itu di esai tidak ada itu Bu. Tapi tadi tapi itu ditanyakan oleh asesor. Ya saya jawab seadanya saja Bu. Seingat saya seadanya. Kalau misalkan tujuan kita kan guru, jadi tujuan hidup kita ya seperti itulah, mengabdi demi anak-anak. Karena kita adalah sebentar ya Bu. Lagi azan. Kedengaran nggak Bu? Lagi azan? Iya, kedengar. Iya Bu, ya. Kita stop dulu ya. Pertama yang pertama sekali awal-awal kita masuk setelah gabung kita asesor memperkenalkan diri, masing-masing asesor memperkenalkan diri dengan tujuan ingin mewawancarai Ibu Julitawati. Nanti Ibu silakan KTP dipersiapkan. Ibu berkenalan, nama, tempat tugas, mengajar kelas berapa, terus berasal dari daerah mana, serta KTP-nya nanti ditunjukkan Bu. Nah setelah itu saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, perkenalkan diri, nama, lengkap, dan lain-lainnya tadi kita sebutkan. Terus asesor begini, Ibu Julitawati kita santai ya Bu, anggaplah saya saudara atau teman dalam bercerita, jadi sehingga Ibu tidak merasa tegang. Nanti Ibu seperti kita bercerita Bu, kita sharing, kami yang bertanya, Ibu yang menjawab. Nah dari perkataan asesor saya menjadi tenang ya Bapak Ibu, karena awalnya kan saya gugup dapat jadwal pertama sekali begitu. Kebetulan daerah saya tadi di desa saya lampunya mati, sehingga saya pergi ke desa tetangga. Alhamdulillah sinyalnya bagus sampai dengan selesai. Saya tadi masuk pukul 12.45 dan selesai wawancara 13.48. Berarti 1 jam lebih sedikit gitu Ibu. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, apa motivasi Ibu ingin menjadi guru penggerak, ikut guru penggerak? Kita ceritakan motivasi kita, terus yang memotivasi siapa. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu, itu awal yang pertama sekali ditanyakan. Itu dari jawaban kita terus ditanyakan kembali apa yang menjadi suatu tanggapan jawaban dari kita ditanyakan kembali, sehingga apa yang asesor tanyakan itu sepertinya beranak bercucu bercicit seperti itu Bu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa ditambahkanlah sebanyak mungkin sepemahaman kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu, pesan saya karena ini pengalaman saya yang pertama, apapun yang ditanyakan oleh asesor itu adalah real atau kenyataan dari diri kita sendiri. Karena begini kuncinya Bapak Ibu, kalau kita mengarang atau tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak bisa menjawab. Pasti kita otomatis terhenti. Karena kan kita tidak bisa melanjutkan lagi. Karena apa yang ditanyakan, yang kita jawab itu ditanyakan kembali sampai dikupas benar-benar habis. Sepertinya untuk di esai kan Bapak Ibu kan pertanyaan kan banyak ya Bapak Ibu. Tapi kalau secara garis besar saya mungkin ada cuman 3 pertanyaan yang di esai itu. Tapi setelah saya teliti pulang dari wawancara tadi,
ketiga pertanyaan yang disampaikan oleh asesor sepertinya mencakup ke semua esai yang kita tulis di SIM PKB. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu kita santai, enjoy dengan mengucapkan bismillah. Semoga kita diberikan ketenangan dalam menjawab-jawab itu. Tapi insya Allah Bapak Ibu asesornya semuanya baik. Ketika setengah jam lebih asesor pertama, saat akan pergantian asesor yang kedua, kita disuruh minum terlebih dahulu. Mereka baik-baik semua pokoknya Bapak Ibu. Jadi monggo Bu, Bapak Ibu, itu penjelasan sedikit hasil wawancara saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bu. Saya Ibu Epon. Oke, tadi Bu Epon udah masuk ya siang tadi kami gimit. Iya, saya masuk ini udah udah pada pulang. Saya masuk kelas udah pada pulang. Selain motivasi, apalagi Bu, tujuan mungkin ya, atau kelebihan, kekurangan kita atau dan lain sebagainya, apa aja Bu? Selain motivasi. Ya mungkin keberuntungan saya ya Bu, karena hari pertama hari ini sehingga pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor tentang kelebihan atau kekurangan kita itu tidak ditanyakan kepada saya begitu Bu. Ya, tidak ada pertanyaan itu tadi. Alhamdulillah beruntung berarti saya Bu. Iya ya. Tapi persiapan Bapak Ibu ya, jangan mentang-mentang saya tidak ditanyakan oleh asesor sehingga Bapak Ibu terlengah begitu dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kemungkinan besar untuk yang lainnya mungkin itu ditanyakan Bapak Ibu. Jadi kita siap-siap. Di grup sebelah itu kayaknya ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang di kelebihan itu katanya menjawab di kelebihan kita ya. Yang di grup sebelah, di grup besarnya kita itu. Ya mungkin seperti itu Bu. Kalau misalkan yang tadinya asesor bertanya kelebihan, saya juga akan menjawab seperti itu Bu. Kelebihan ada pada diri kita ya, kelebihan dari kita. Tapi kita kan ada batasan ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita terlalu berlebihan membanggakan diri sendiri seperti itu. Membanggakan diri sendiri. Kita juga butuh bantuan orang-orang lain begitu Bu. Betul. Pokoknya seru Bu, intinya 1 jam lebih tidak terasa. Tapi setelah tadi Bu, kita, kalau saya pribadi Bu, alhamdulillah karena mengingat saya pernah bertanya dengan salah satu CGP yang ada di tempat saya, untuk pertanyaan asesor tersebut jangan ditanyakan kembali. Misal, asesor pertama bertanya, Ibu Julitawati, yang memotivasi Ibu untuk ikut program guru penggerak ini siapa? Misal. Tapi oleh karena kita tidak konsentrasi, tak kita tanyakan kembali. Nah, kata teman saya, enggak usah Bu, enggak usah tanyakan kembali. Tapi ingat, makanya kita tetap fokus dengan pertanyaan asesor itu Bu. Jangan kita bertanya kembali. Tapi kalau memang tidak jelas atau gangguan mungkin dari sinyal, boleh kok ditanyakan, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sinyal tempat saya tadi bagus Bu, alhamdulillah. Berarti dari setiap pertanyaan itu berkesinambungan Bu ya, sambung menyambung menjadi satu. Seperti itu ya. Saya yang katakan tadi Bu, beranak, bercucu, bercicit. Cucu gitu ya, bercicit gitu ya. Berkesinambungan. Setelah saya pulang, saya cek kembali Bu, ini print out esai saya. Setelah saya cek, oh berarti yang ditanyakan dari kedua asesor tadi semuanya sudah mencakup sepertinya. Sudah mencakup dari ke semua esai. Motivasi, terus perubahan apa yang kira-kira yang akan menjadi suatu di sekolah, perubahan apa yang akan menjadi suatu diri kita sendiri seperti itu. Apakah terus jika Ibu adalah suatu penggerak di suatu komunitas atau di suatu rekan kerja Ibu, misalkan ada guru atau teman sejawat kita yang tidak menyukai kita, terus apa langkah Ibu dan bagaimana Ibu mengatasinya? Itu ada, setelah saya lihat di esai memang itu ada Bu. Nah, ini contoh jawaban Ibu yang seperti pertanyaan baru yang barusan, gimana Ibu menjawabnya? Kalau ada teman sejawat kita yang seperti itu, contoh jawaban Ibu tadi gimana? Ya, kalau saya tadi kan sebelum pertanyaan yang itu dia bertanya seperti ini,
pelatihan atau kegiatan apa yang 3 tahun dari 3 tahun dari sekarang yang pernah Ibu lakukan dan disampaikan dengan siapa, terus bagaimana cara Ibu menyampaikannya, atau kalau misalkan di teman rekan kerja, apakah yang saya sampaikan, Ibu sampaikan itu diterima oleh rekan kerja. Kalau misalkan ada salah seorang rekan kerja Ibu tidak menerima apa yang Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu, langkah apa yang akan Ibu kerjakan dan bagaimana cara Ibu mengatasinya. Kalau saya tadi berhubung kan di esai saya itu ada kegiatan BIMTEK literasi saya tanggal 11 sampai 14 Oktober beberapa bulan yang lalu tahun 2023, dan itu juga sudah terbaru Bapak Ibu. Jadi saya paham betul begitu apa yang saya sampaikan dengan rekan kerja saya, karena salah satu dari rekan kerja saya memang akan menghadapi purna bakti di bulan Juni, artinya pensiun. Jadi dengan apa yang saya sampaikan sepertinya tidak masuk lagi ke rekan kerja, karena dia akan mendekati pensiun dan sepertinya semangatnya memang tidak bisa kita dipaksa. Jadi cara kita untuk memberi arahan kepada seorang guru tersebut, yang pertama kita mendekati guru tersebut, kita berikan pengertian, karena tujuan kita Bapak Ibu sebelum SK pensiun atau SK purna bakti keluar, kita masih tetap bekerja seperti biasa. Seperti itu kalau jawaban saya tadi, Bu. Terima kasih pencerahannya, Bu. Jadi kita punya gambaran nih nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Iya, pokoknya Bapak Ibu yang real, yang nyata memang yang Iya, terjadi yang pada nyata kita. dengan yang esai yang kita kumpulkan kemarin itu ya. Ya, satu lagi Bu, cari jawaban yang benar-benar pas yang untuk tujuan hidup. Karena saya tadi agak ngeblank, karena saya pikir untuk tujuan hidup itu, saya pikir tujuan hidup apa secara umum atau memang, tapi saya langsung ingat, oh berarti saya ini adalah seorang guru, berarti tujuan hidup saya. Jadi terima kasih Bu atas pertanyaan dari Ibu. Kedua asesor, saya akan mencoba menjawab pertanyaan masalah tujuan hidup. Jadi karena saya seorang pendidik, jadi tujuan hidup saya ini adalah ingin mengabdikan diri saya kepada anak didik saya dan ingin meningkatkan pengetahuan, sehingga dengan cara misalkan mengikuti pelatihan BIMTEK, jadi dengan cara seperti itu saya bisa memberikan kehidupan atau ke kelas yang saya ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak ngambang begitu. Tapi kita ingat Bu, tujuan hidup kita memang karena kita profesi kita guru, jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal kembangkan saja Bu. Setelah saya cek buka Google tadi, oh memang tujuan hidup itu seperti itu jawabannya. Tinggal kita pandai-pandai mengembangkan kalimat-kalimat yang sesuai yang dapat diterima oleh kedua asesor. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Ada yang Ibu mau bertanya, Bu. Yang tadi, yang Ibu 3 tahun terakhir itu BIMTEK yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah gitu 3 tahun terakhir, atau BIMTEK yang selama ini kita lakukan webinar seperti itu, Bu? Makasih. Ya, kalau saya mengisi di esai itu BIMTEK yang dilakukan oleh lembaga khusus BGP begitu Bapak Ibu selama 4 hari. Jadi dengan adanya suatu cerita bahwa kita mengikuti pelatihan itu, tadi kan ditanya, Ibu yang ikut pelatihan itu benar-benar dari hati Ibu atau memang Ibu disuruh oleh Dinas Pendidikan di tingkat Bapak Ibu, atau memang kemauan sendiri? Kebetulan saya kan dari Dinas Pendidikan ditunjuk ya dengan kepala sekolah ikut pelatihan itu selama 4 hari. Terus Ibu ikut pelatihan itu sebagai apa? Sebagai peserta atau sebagai fasilitator? Saya jawab Bapak Ibu, saya kan sebagai peserta. Nah, kalau misalkan kita mengikuti BIMTEK atau apa-apa Bu, kalau memang kita sebagai fasilitator, silakan Bu jawab sebagai fasilitator. Tapi karena saya ada sebagai peserta, memang peserta saat itu, jadi kebanyakan ditanya saat Ibu melakukan setelah kembalinya dari ikut BIMTEK, apa yang Ibu lakukan dengan kepala sekolah di tempat Ibu, Bapak Ibu bekerja. Ceritakan Bu.
kita membentuk ini, membentuk suatu tim. Terus target kita saat itu kami di sekolah saya, target kami adalah mengadakan sudut baca. Di dalam setiap kelas itu harus ada sudut baca seperti itu, Ibu. Jadi kita ceritakan. Jadi dengan ada cerita yang menarik itu terus digali pertanyaan sampai dituntas kumpas benar-benar pertanyaannya itu beranak ya bercucu bercicit tadi, Bu. Sampai selesai benar. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi itu ya Bu ya, apa pelatihannya itu fokus di satu pelatihan sampai sampai ada hasilnya gitu nggih. Ya, Pastinya benar dengan ditanya Bu. itu. Ya, benar. Benar. Jadi waktu jawab itu kita nggak hanya saya pernah melakukan pelatihan ini gitu, terus nggak ada wujud aslinya gitu, sebenarnya jangan Ya, seperti benar, itu Bu. gitu Bu ya. Iya, ya. Tapi kalau misalkan di esai Ibu tidak ada, ya tidak perlu lagi, Bu. Karena itu memang di esai saya ada, Bu. Kegiatan seperti itu yang berjenjang, yang berkesinambungan seperti itu, Bu. Jadi ada tingkatan setelah kita ikut pelatihan, terus apa yang harus kita lakukan setelah itu, terus bagaimana respon teman sejawat, terus apakah ada hambatan dari apa yang Ibu Julita lakukan saat itu, terus bagaimana cara Ibu mengatasinya, seperti itu Bu pertanyaannya. Kalau misalkan tidak ada ya tidak apa-apa, kalau memang di esai kita tidak ada. Kalau misal jawabannya di luar esai seperti yang kita ikuti kemarin di PMM, kan kita sudah dapat ini nih, sudah sertifikat, sudah bersertifikat kan, berarti sudah selesai aksi nyatanya. Misal jawabnya seperti itu, gimana Bu? Kalau misalnya di topik jangan ya. Halo, Yang webinar itu. Misalnya kita Boleh, jawab yang di PMM misalnya yang sudah dapat sertifikat tapi ya yang sudah selesai aksi nyata berarti. Kalau misalnya kita cerita seperti itu boleh ya? Boleh. Asalkan itu real kenyataan yang pernah kita lakukan, Bu. Iya, seperti itu. Siap. Iya, pokoknya kuncinya apa yang kita lakukan selama pengalaman 3 tahun. Mungkin nanti dia bertanya, karena esai saya Bu, karena saya pernah ikut suatu kegiatan itu beberapa tahun yang lalu Bu, kalau tidak salah 2014-2015, karena saya sudah lama ya Bu mengajar. Saya ikut pelatihan saat itu masih LPMP, ikut pelatihan K13, saya menjadi IN, instruktur nasional. Di esai saya dituliskan, nah ditanya kembali Bu, apa yang Ibu lakukan saat itu Bu, sebelum sekarang kan kita tahu Bapak Ibu Julita, sekarang kan kita kurikulum merdeka, yang Ibu lakukan waktu K13 seperti apa, terus ke kurikulum merdeka ini seperti apa begitu. Jadi kalau misalkan kita tidak pernah ya langsung ke kurikulum merdeka, tapi saya tadi menjawabnya seperti ini. Saya masih tetap K13 Bu, karena di sekolah saya yang kurikulum merdeka itu hanya kelas, untuk tahun ini kelas 1 dan 4. Mungkin 2 tahun yang akan datang baru kena giliran saya kelas 6 begitu. Jadi apapun yang terjadi di sekolah kita, apapun yang kita alami di sekolah kita, kalau misalkan pertanyaannya memang menyangkut diri kita Bu, ya silakan monggo. Mau K13 atau mau, kan apapun yang kita isi di esai itu ditanyakan Bu, tapi tidak semua yang di esai itu ditanyakan. Tapi secara umum setelah saya telaah tadi, saya baca kembali setelah saya melakukan wawancara tadi, itu semuanya sudah mencakup dari yang pertama sampai terakhir. Pertanyaannya seperti ini, apa tujuan hidup Ibu Julitawati, seperti itu Bapak Ibu. Jadi santai saja Bu, tidak usah tegang. Alhamdulillah saya walaupun hanya 5 menit membaca, terus ikut nonton YouTube sebentar, alhamdulillah diberikan kelancaran. Lulus dan tidak lulusnya saya Bu tergantung usaha sudah dilakukan. Kalau memang bukan jalannya saya ikut CGP, ya akhirnya saya tidak lulus, tapi insya Allah Bu aman, kita lancar-lancar saja begitu ya Bapak Ibu. Halo, dengar suara saya? Halo, Bu Julita. Ya Bu Septi, monggo. Ya, Ibu, ini
cuma saya ingin sharing juga mau bertanya. Di esai saya itu untuk yang pengalaman kita semasa waktu yang lama, sudah lama, itu gimana ya Bu ya? Kan memang di situ ada tantangan, hambatan atau apa saja yang kita ceritakan yang diminta Ini untuk 4.000 uang siapa? sama asesor itu untuk Yang menceritakan 4.000 dengan siapa? pengalaman kita tuh yang banyak itu yang Nggak kembali. masa-masa sebelum pandemi dan pandeminya itu gimana Bu? Sedangkan kan ada asesor yang mintanya kalau bisa 3 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelum ini. Sedangkan kita tuh pengalaman yang paling banyak sebelum pandemi maupun yang pas pandemi itu gimana Bu? Yang seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu, asesor bertanya sesuai dengan apa yang kita isi di esai. Kalau misalkan Ibu Septi sebelum pandemi dari Iya. Ibu di esai, Bu, itu yang ditanyakan ya sebelum pandemi, Bu. Karena kebetulan saya kan sehubungan dengan itu, saya karena yang terbaru, mungkin insya Allah saya masih ingat-ingat begitu, saya isikan yang terbaru tadi, Bu. Tidak yang lama, walaupun kan kita ada 3 kegiatan, Bu, yang Iya. pengalaman kan. Iya, ada beberapa gitu ya. Nah, salah satunya ditanyakan itu, atau mungkin 2, seperti saya tadi kan 2 yang ditanya, Bu. Kalau misalkan tidak ada, ya tidak apa-apa. Jadi apapun pertanyaan asesor itu yang ada di esai kita, Bu. Jadi Ibu Septi kan 3 tahun sebelum itu, ya enggak apa-apa. Iya, Emang iya. esai itu seperti itu, ya jawab seperti itulah, Bu. Iya, iya. Jadi gitu ya. Tidak Soalnya terus melenceng. terang, iya, soalnya terus terang aja yang kita tahun-tahun sebelum ini nih, di apalagi kurikulum merdeka maupun 2 atau 3 tahun ini belum ada sesuatu yang berarti gitulah Bu. Iya, Ya, iya, mungkin betul, Bu. pengalaman biasa, iya. Pokoknya, Bu. Seperti Ya, Bu, silakan, Bu. Silakan. iya. Jadi pada saat pengalaman berharga saya sebelum pandemi, misalnya kita jadi pendamping K13, ikut workshop itu, terus kita juga ikut ini di sekolah-sekolah, terus waktu pandemi juga banyak masalah ya Bu. Saya sebagai guru BK kan, jadi terus terang masalah yang paling banyak dan menantang itu justru pada saat di masa pandemi itu. Jadi itu nggak apa-apa ya Bu ya, seperti yang kita tulis di essay gitu Iya, ya Bu. enggak apa-apa. Iya, ya enggak apa-apa. Mereka bertanya itu sesuai dengan apa yang di Kalau 2.000 esai kita tulis, Bu. ininya Tidak melenceng, Bu. situnya, Tidak kan kita ngambil tidak GoPay. menyimpang dari apa yang kita jawab saat esai, Bu. Kalau Iya, iya. GoPay dijualnya Ya, kita nggak dapat ya. untung GoPay. Ini apa yang saya ingat tadi, Kan untungnya satu GoPay. Kenapa bisa 55? hal pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, mungkin jawaban saya kurang pas sepertinya tadi. Di dalam sekolah di satuan pendidikan tempat bekerja Ibu Julitawati, apakah Ibu pernah membawa suatu keunggulan siswa yang sepertinya misalkan dilombakan di tingkat apa seperti itu? Terus Ibu Julitawati berperan sebagai apa? Terus bagaimana cara Ibu Julitawati memberikan atau memotivasi siswa tersebut untuk ikut suatu kegiatan itu? Nah, seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada, Bu silakan Bu dijawab. Saya memang ada, tapi itu sudah lama. Tidak apa-apa diceritakan. Sehingga antara pertanyaan asesor dengan jawaban kita menyambung, Bu, seperti itu. Oh iya, iya. Iya. Kalau misalkan kita pernah melakukan misalkan mengikuti siswa anak didik kita di kelas kita ikut lomba misalkan O2SN misalkan atau Iya. Olimpiade MIPA. Nah, Ibu Julitawati berperan sebagai apa di sana seperti itu? Apakah kita pembimbing atau apakah kita selaku pengajar di bidang itu atau kita hanya sebagai gurunya seperti itu. Jadi kita ceritakan, Bu, enggak apa-apa Iya. bercerita. Jadi apa yang kita lakukan Di kecamatan ya Bu ya. kan? Walaupun di Apapun kecamatan itu. nggak apa-apa ya. Walaupun Nggak hanya apa-apa. di tingkat kecamatan. Iya, enggak apa-apa, Bu. Tingkat kecamatan. 17 Agustus seperti kemarin gitu ya. Iya. Gitu. Siap-siap. Iya, iya. Pokoknya Siap. mantap, Bu. Iya, siap, siap Ibu. Aduh, bismillah, semoga kita percaya diri kayak Ibu bisa mantap gitu loh Bu. Apa yang disampaikan Iya. itu kita jadi paham bahwa kita tuh jangan takut-takut, jangan ragu-ragu gitu ya Bu ya.
Ya, yang kuncinya Bu, yang saya bicarakan tadi dari awal, kuncinya satu Bu. Apapun yang kita jawab, apapun yang kita lontarkan saat asesor bertanya, itu ada pada diri kita. Jadi kalau misalkan kejadian itu, cerita itu ada pada diri kita, otomatis otak pikiran kita tidak lagi berfokus ke lain, Bu. Oh, saya pernah memang benar-benar mengalami. Jadi cerita ini mengalir, Bu, seperti biasa. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu, kan saya memang ditanya, Bu, apakah saya kepala sekolah atau guru, karena mengingat masa kerja saya sudah lama begitu. Saya jawab kan saya masih tetap seorang guru. Terus ditanya lagi, Ibu selain dari angkatan 11, apakah Ibu pernah ikut CGP? Saya jawab, Bu, karena memang saya CGP angkatan 11 ini yang ketiga kali. Terus gagalnya di mana, Ibu? Itu yang akan terakhir, Bu. Gagalnya di mana? Atau di simulasi atau di wawancara begitu. Saya jawab sesuai dengan kegagalan saya. Terus dia bilang begini, Ibu Julitawati, ini adalah pesan kami berdua yang terakhir, kata asesor. Kalau misalkan Ibu Julitawati tidak lulus di CGP angkatan 11, apa yang akan Ibu lakukan dan usaha langkah apa yang akan Ibu kerjakan? Saya jawab, Bu, kalau misalkan di CGP angkatan 11 saya tidak lulus, Bapak Ibu, Ibu saya tidak lulus, insya Allah kalau memang masih ada angkatan 12 saya akan tetap ikut tes kembali. Tertawa malahan kedua asesor, Bu. Jadi yang penting Bapak Ibu, kita semangat dulu. Melihat kesemangatan kita, asesornya cukup bangga, Bu. Karena apapun yang asesor kehendaki, itu tuh memang benar-benar harus real, harus kenyataan, harus apa yang kita alami. Sepertinya dia kedua asesor itu menggali, Bu. Menggali apa yang pernah kita lakukan. Sehingga dengan karakter atau tingkah laku ataupun perubahan ataupun kegiatan yang kita lakukan nanti menyambung untuk ikut CGP seperti itu, Bu. Yang jelas jangan kita terlalu membanggakan diri. Kalau terlalu membanggakan diri itu sepertinya kurang pas ya Bapak Ibu, karena kita tahu yang menilai kita, kelebihan kita bukan diri kita sendiri tapi orang lain. Kekurangan kita, kelebihan kita itu orang lain yang menilai, bukan diri kita. Kalau boleh tahu, Bu Julita gugurnya di tahap apa ya, Bu? Soalnya saya juga 3 kali loh, Bu. Oh, ini yang ketiga CGP angkatan 11 ya, Bu Fauzia? Iya, Bu. Mungkin kata saya angkatan. Iya, berapa kali, Bu? Gugurnya di apa, Bu? Halo, Bu. Apa, Bu? Gugurnya di tahap apa? Oh, saya angkatan 4, Bu. Memang tahap esai belum terselesaikan. Ada 2 pertanyaan lagi belum terselesaikan, tapi waktu sudah habis. Tempo hari itu angkatan 4 tidak ada penambahan waktu, sehingga saya benar-benar dinyatakan tidak lulus. Itu angkatan ke-4. Angkatan ke-7, Bapak Ibu, saya esai selesai, tapi tidak lulus di tahap 1. Berarti belum simulasi, belum wawancara, baru di esai. Nah, setelah daftar CGP angkatan 11, saya baca kembali Bapak Ibu esai saya. Oh, mungkin dari esai saya ini kurang pas, sehingga saya perbaiki walaupun hanya sedikit-sedikit dari inti-inti itu yang saya perbaiki. Tapi alhamdulillah angkatan 11 lulus, Bu. Entah, tapi kalau simulasi dengan wawancaranya kita tunggu saja, Bu. Mudah-mudahan insya Allah kita lulus bersama-sama ya Bapak Ibu. Iya, amin. Iya. Bu Fauzi, Kata asesornya itu ya, Bu ya. Makanya ketawa, mungkin kata asesornya gini. Ini Bu, ini pantang menyerah. Saya iya seperti Pilpres kemarin kan, siapa itu Pak Prabowo itu kan 4 kali ya, Bu ya, baru jadi ya. Ya. Kalau saya terinspirasi dari situ. 3 kali. Lagi. Yang jelas Bapak Ibu, asesornya baik-baik. Tidak ada yang saat kita berbicara terus dipotong, itu tidak ada, Bu. Jadi kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang harus kita jawab, terselesaikan.
ibu tarik napas dulu bu. Kalau misalkan ibu terasa haus silakan diminum dulu bu. Jadi tidak ada bu rasa kita takut, merasa nanti salah jawab, tidak ada bu. Mengalir seperti itu bu. Gitu. Tapi Bu Julita ini public speakingnya sudah bagus ini ya. Iya. Intinya. Kalau saya biasa. masih iya, kayak jam terbangnya juga sudah kemana-mana Bu Julita ini. Iya Bu. Kalau saya mau nanya Bu Fauzia, boleh Iya nggak? bu, kan sudah lama mengabdi. IGP saja sudah 3 kali tak lulus bu. Bu Fauzia boleh bertanya? Iya Bu. Boleh, monggo. Pertanyaan yang diberikan sama Bu Julita dengan pertanyaan Ibu waktu Ibu belum lulus sama tidak Bu? Maksudnya ada nggak kesamaan-kesamaan yang dilontarkan? Kan kalau menurut yang asesor-asesor yang kita bukan asesor, menurut yang udah coaching klinik kita ya, kan katanya berbeda-beda itu pertanyaan. Nah, menurut Ibu beda nggak nih? Dengan kan Ibu udah pernah wawancara? Saya belum Bu. Oh, belum pernah wawancara ya. Saya gugur di ESA itu 2 kali. Terus yang iya di ESA 2 kali. Terus telat 1 kali telat, terus ini baru lolos di tahap 11 ini. Oh, berarti kita sama bu. Iya Bu. Kalau saya yang paling banyak kalau mau tahu, saya 5 kali. Saya 5 kali tahu. Wih. Ada yang lebih senior. Saya 5 kali tapi di essay aja. Nah, ini yang kelima saya. Ini yang kelima di essay. Jadi belum pernah ke wawancara. Tahap 1 itu gagal terus. Saya yang paling senior ini, yang paling banyak. Kita lulus bersama-sama bu. Iya. Amin. Tantang menyerah Bu ya. Iya. Iya. Mungkin Selagi umur masih bisa ya Bu. iya, selagi ada Asesor bilang kesempatan. begini, Bu. Pesan-pesan terakhir dari asesor tadi, jika ada apa ya tadi, yang itu seperti ini ya, mereka bilang jika ada kesempatan untuk menjadi yang terbaik, pesan yang terakhir tadi Bu, jika ada kesempatan untuk menjadi yang terbaik, mengapa harus kita lewatkan? Jadi Bapak Ibu Julitawati, kalau misalkan nanti seandainya kita baca Ibu Julitawati tidak lulus di CGP angkatan 11, apa yang harus Ibu lakukan dan upaya apa yang akan Ibu kejar seperti itu? Ya saya jawab seperti itu Bapak Ibu. Nah setelah itu pertanyaan terakhir, kami tidak menjamin Ibu Julitawati akan meluluskan Ibu karena kami adalah salah satu asesor yang menilai Ibu yang telah membersama Ibu selama 1 jam lebih. Jadi kita usaha sudah dilakukan ya Ibu Julita. Ini apa namanya, tinggal kita berdoa semoga di CGP angkatan 11 ini Ibu Julitawati lulus. Langsung saya bilang amin Ibu, terima kasih banyak Ibu. Cukup bangga dengan asesor yang baik-baik. Semoga kedepannya saya menjadi yang lebih baik lagi dan semoga saya lulus ya ibu-ibu. Saya bilang seperti itu. Terus dia bilang lagi, insya Allah memang Tuhan menurut kita semuanya lulus. Ke depan anak-anak itu lebih diutama. Sebenarnya apa itu seperti ini Putus emang ya, kita Bu? sudah ditakdir. Putus ya Bu. Halo. Iya, di saya putus-putus ini. Sama di saya juga putus-putus. Saya juga putus-putus. Iya betul. Oh, berarti sinyal memang Bu. Sinyal tempat kami kalau malam seperti inilah. Ya Bu, apa tadi Bu pesan-pesannya Bu? Kalau ada kesempatan, maksudnya itu kalau ada kesempatan jangan dilewatkan karena kita menjadi seorang pendidik itu harus lebih apa namanya, jangan berada di zona nyaman seperti itu Bu. Jadi kita jangan nyamannya di sini, tapi
kita sama untuk mengembangkan diri kita, Bu, supaya nantinya apa yang kita dapat dari pengetahuan baik dari orang lain atau melalui pelatihan-pelatihan itu yang dampaknya akan bermanfaat sekali bagi peserta didik kita, Bu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan untuk CGP Angkatan 11 Ibu Julitawati lulus. Silakan Ibu Julitawati duluan keluar terlebih dahulu karena ada yang mau masuk kembali. Seperti itu yang terakhir tadi. Masih terputus-putus, Bu? Sudah tidak, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Kalau mendengar Bu Juwita bercerita, kayaknya nggak terlalu menghantui ya, nggak terlalu menegangkan atau nggak terlalu bikin Iya, Bu. saya tegang, nggak bisa tidur. Kayaknya enak gitu kalau ngedengernya. Apa karena mungkin Bu Juwita itu hari pertama gitu ya, jadi kesempatan dikasihnya pertanyaan yang ringan gitu mungkin atas seperti itu ya. Kalau melihat di grup sebelah kan pertanyaannya kayaknya banyak ya yang mereka share di grup itu. Kok Bu Juwita enggak mengalami itu gitu? Iya, Bu, sebenarnya itu yang sudah saya katakan tadi, memang 3 pertanyaan tapi yang mencakup semua esai yang kita tulis, Bu. Tapi setidaknya kita memahami apapun yang ditanyakan, pertanyaannya mungkin sama dari asesor-asesor itu kepada kita, tapi kita yang mengembangkan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Sama halnya kita saat kita tanya jawab saat simulasi, Bu. Jadi pertanyaannya sama, tapi jawaban apa yang kita jawab itu berbeda. Jadi dari wawancara ini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu yang paling utama, apapun yang kita lakukan di sekolah walau berhubungan dengan esai kita, itulah Bu yang kita jawab. Jangan artinya menyimpang begitu. Misalkan kita mengikuti pelatihan 3 tahun sebelumnya, ya kita ceritakan memang itu kan benar-benar apa yang kita alami. Jadi kita tidak rasanya tuh mengarang bebas seperti itu Bapak Ibu. Artinya tidak saat kita terbentur ngeblank seperti itu, mau memulainya lagi itu terasa sulit rasanya mau berbicara lagi. Tapi kalau itu real, kenyataan yang pernah kita alami secara diri pribadi kita, insya Allah Bapak Ibu lancar semuanya berbicara. Jadi alangkah baiknya saat kita asesor bertanya, ucapkan terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Misalkan dari pertanyaan, kita ulang kembali pertanyaannya dari asesor itu. Menurut saya atau pertanyaan misalkan yang memotivasi. Nah, yang memotivasi tadi yang agak panjang Bu ya, yang memotivasi Ibu Julitawati untuk ikut CGP ini dari siapa? Apakah teman sejawat atau dari siapa? Langsung saya jawab karena saya CGP di tempat saya guru hanya baru ada 2 orang, jadi kedua orang ini yang memotivasi saya untuk ikut CGP di tahap 11 dan kedua adik saya, karena kebetulan adik saya CGP angkatan 11 sudah selesai dan sekarang CGP adik saya yang keduanya CGP angkatan 10 yang akan menunggu pelatihannya di bulan Maret ini. Seperti itu Bu. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita jawab itu sesuai dengan real, sesuai dengan kenyataan yang kita alami dari diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Patus nggak ada ya Bu? Bu? Halo? Pak Tas nanti ya. Pak Tas ya. Atas nggak ada, Pak Suri. Sibuk. Itu di grup kita ini ada nggak Bu yang wawancara? Ada Bu siapa tadi ya katanya Bu? Yang jelas Bu, tergantung ini mungkin hal dan perbuatan sehingga tidak ditanya kelebihan. Bisa Jadi saya aja. bersyukur dan aman Bu hari ini. Iya, kalau menurut saya Ibu pertanyaannya ringan-ringan banget ya kalau dari Ya cerita Bu, Ibu. benar.
Atau mungkin saya yang pertama itu sehingga mungkin ibu ini pikir asesor agak gugup karena pertama mungkin jadwal tadi saya konfirmasi dari SIM PKB kan pukul 10 Bu. Langsung saya siapkan, langsung setelah saya konfirmasi jadwal langsung di WA oleh pemantau. Langsung apakah ibu hari ini jadwal ibu sudah siap? Langsung saya jawab insya Allah saya siap dengan jadwal saya hari ini. Oke Bu, terima kasih. Langsung Bu, langsung saya laptop dicas, HP dicas, semua persiapan baca-baca sedikit lah minimal 5 menit lah tadi. Jadi mungkin itu keberuntungan saya Bu. Jadi jangan ibu membaca oh keberuntungan Ibu Julita seperti ini, tapi Bapak Ibu yang belum wawancara mohon diperhatikan kembali esainya yang sudah dipelajari itu semuanya tidak akan melenceng jauh dari apa yang kita isi di esai Bu. Tidak ada yang menyimpang jauh. Tidak ada. Itu dari esai semua. Cerita apa yang ada gitu ya Bu ya. Kadang itu saya itu apa Bu ya, takut misalnya tentang motivasi gitu nggih. Misalnya di lingkungan kayak kepala sekolah atau rekan kerja itu kurang semangat tentang menerapkan kurikulum pembelajaran itu, saya takutnya itu nanti keluar dari apa itu Keluar dari zonanya Bu ya. iya, maksudnya ada kata-kata yang apa kayak menjelekkan gitulah Bu ya. Kok Nah, jangan Bu. Kalau saya memang kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya begitu Bapak Ibu. Jadi dengan kita menjawab oh saya sudah merasa lebih dari rekan kerja saya sehingga rekan kerja saya seperti ini ataupun atasan dari kita. Tapi kalau saya tadi alhamdulillah dengan kerjasama dengan atasan sehingga saya dapat begini begitu Bu. Jadi kuncinya jangan pernah kita menjelekkan satu rekan kerja. Kalaupun memang ada yang jelek jangan sampai parah itu Bu, kita memberikan suatu wacana bahwa ibu itu memang benar-benar seperti itu. Jadi kita apa yang kita alami benar-benar terjadi di sekolah itu ceritakan separuhnya saja. Kalau saya seperti ini Bu. Misalkan di lingkungan, pertanyaannya di lingkungan ibu, rekan kerja ibu pernah melakukan suatu kegiatan. Kegiatan ini harus dalam istilahnya itu harus ada kerjasama dengan rekan kerja di tempat ibu di satuan pendidikan ibu. Nah jika salah satu atau mungkin lebih dari rekan kerja ibu tidak menyenangi apa yang ibu rencanakan, itu ibu bagaimana cara ibu menyikapinya, terus upaya apa yang akan ibu lakukan. Jadi walaupun memang benar-benar memang kekeh tidak mau ikut kita karena kita mungkin dianggap bukan suatu motivasi buat sang guru, tapi kita jangan pernah sesekali iya benar misalkan menjelekkan rekan kerja seperti itu atau kita menjelekkan kita, jangan pernah Bu. Jadi mari kita sama-sama menjaga satuan pendidikan kita agar apa yang kita lakukan kita berikan di saat asesor bertanya, karena menyambutnya kita tidak merasa nyaman ya Bapak Ibu menjelek-jelekan atasan atau menjelek-jelekan rekan kerja, karena kita tahu Bapak Ibu ya kita punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita menurut kita baik tapi menurut rekan kerja belum tentu baik Bu. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi orang senang, orang yang tidak itu berbanding Bu. Kadang berbanding banyak begitu. Mungkin 3 orang yang tidak senang dengan kita, tapi bagaimana cara aku seorang guru menyikapi hal-hal Bu. Jadi kita benar-benar Bu, kita benar-benar bercerita apa adanya, jangan sampai terlalu memojokkan rekan kerja seperti itu Bu. Mungkin itu dinilai juga mungkin Bu. iya berarti ada batasan-batasannya gitu Bu nggih. Kayak yang di essay itu kan seperti ada yang apa pertanyaan apa kelebihan kita gitu Bu nggih. Itu kan katanya kalau kita mengungkapkan kelebihan kita itu katanya terlalu membanggakan diri, nggak boleh Bu nggih. Tapi
kelebihannya harus dari orang lain, misalnya dukungan dari kepala sekolah, terus rekan kerja kayak gitu Bu. Jadi bingung gitu loh Bu. Yang benar itu yang seperti apa? Kalau yang Ya Bu Fauzia, tadi berhubung mungkin pertama saya kelebihan tidak ditanya, tapi Bapak Ibu untuk kelebihan kalau itu dari orang lain itu bukan kelebihan Bu. Yang kelebihan itu kan dari diri kita sendiri, tetapi ada batasannya. Misal, oh saya bisa seperti ini, bisa begini terlalu, artinya terlalu meninggikan diri atau terlalu membanggakan diri kita sendiri. Padahal kita ikut CGP ini untuk mendapat pengetahuan yang nantinya ilmu pengetahuan ini dapat kita terapkan ke anak-anak. Bayangan saya Bu, kalau misalkan kita membanggakan diri terlalu tinggi, sehingga berarti ibu ini tidak perlu lagi adanya suatu perubahan ikut CGP seperti itu kalau saya Bu. Jadi kelebihan itu memang ada pada diri kita Bu, bukan dari orang lain, kelebihan diri kita sendiri. Iya, Tetapi maksudnya yang menilai itu loh Bu. Nggih, katanya kalau kita menilai diri kita sendiri itu tidak baik. Jadi kita nyantumkannya itu orang lain yang menilai gitu. Jadi menurut teman saya itu orangnya seperti ini. Seperti itu. Ya Bu. boleh, boleh. Tapi keberuntungannya tadi Bu, saya tidak ditanya kelebihan dan kekurangan. Mungkin oleh saya yang pertama mungkin ya Bu, mungkin asesor pikir ibu ini belum belajar mungkin, jadi sehingga pertanyaannya ringan-ringan tapi mencakup ke semuanya Bu. Dan kita lihat untuk besok yang wawancara besok, kita tanya apakah sama dengan saya. Kalau misalkan sama, ya tinggal kita mengembangkan Bu, dari pertanyaan asesor kita kembangkan secara diri kita masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Sukarak mulai. Iya Bu, terima kasih banyak ininya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kita semua lulus. Kalaupun tidak, ya kita datang lagi di CGP angkatan 12. Jangan lah, capek. Jangan jadi Tanya Ibu. Bu Evan masih semangat ya Bu. Iya, walaupun sudah tua, jangan kalah lah sama kami yang senior ini. Yang muda kan masih banyak. Iya Bu, tapi rasanya ikut berkali-kali gagal itu rasanya dipatahkan berkali-kali gitu loh Bu. Ya. Masa ini sudah sampai sini harus dipatahkan lagi gitu. Kalau Iya Bu Evon. benar, yang ini nih kita tuh sebenarnya kalau saya ya pribadi semangat aja, tapi kalau yang di lingkungan kita kadang bahasanya itu menusuk gitu, ya Allah, yang bikin saya sedih itu. Iya, Jadi kan itu pengalaman kita. iya. Saya juga seperti itu Bu, saya juga seperti itu. Ada yang sama sekali kadang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Salah satu contoh saja Bu, kerja saya di sekolah tuh dari 10 orang guru, cuman 6 orang yang mengucapkan selamat. Nah itu salah satu tantangan buat kita Bu. Jadi artinya dihargai, tidak dihargai, kalau ini memang benar-benar untuk suatu kemajuan, saya akan tetap jalan Bu. Misalkan tidak dihargai silakan, monggo. Kalau misalkan ada yang mau bergabung ya silakan, seperti itu kalau saya. Kita kan tidak tahu Bu, namanya ada yang lebih muda dari kita, ada yang senior dari kita, dan juga dia tidak mau istilahnya itu, kita kan tahu Bu ya, Bapak Ibu guru di sekolah kita itu karakternya berbeda-beda. Ada yang mau menerima apa yang kita sampaikan, bahkan ada yang dongkol seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan sikap atau dengan kita ikut banyak kegiatan seperti ini, dengan adanya sharing, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang di tempat kita bekerja itu secara proses nanti, secara berproses lah seperti itu Bapak Ibu, dia akan membuka hati dari melihat apa yang kita lakukan. Jadi dengan kata lain kita berikan dulu contoh, baru mereka bisa mencontoh kita, seperti itu Bapak Ibu. Ibu Julita, Ya Pak Supardi. izin tanya Bu. Apakah Monggo.
esai ibu itu ada yang di atas 3 tahun atau lebih esainya. Punya saya ada Pak, ada di atas 3 tahun, ada yang bahkan terbaru di bawah 1 tahun. Nah, saat ditanya asesor yang esai tadi, kedua-duanya ditanya. Kita kan ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Yang 2 tuh ditanya. Di esai Ibu Julitawati tertuliskan seperti ini. Tentang yang baru-baru ya, yang 2023 terakhir. Ibu begini. Jadi apa, tolong ceritakan saat Ibu mengalami ikut pelatihan itu, terus manfaatnya dengan orang banyak, dengan siswa, dengan rekan kerja, manfaatnya seperti apa, terus upaya apa yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan kegiatan pada saat Ibu melakukan BIMTEK atau pelatihan apa saja. Jadi dua-duanya ditanya Pak. Jadi apapun yang ditanya asesor, yang kita tulis di esai, itulah yang kita jawab. Artinya jangan menyimpang. Kalaupun menyimpang jangan terlalu menyimpang beneran begitu Pak. Tapi ada di esai kita begitu Bapak Ibu. Jadi asesornya itu benar-benar itu ya Bu ya, membaca esai kita. Iya. Mungkin esai kita tuh ada di hadapan asesor Bu. Karena begini, Ibu Julitawati di esai Ibu tertulis seperti ini, seperti membaca mereka itu, seperti membaca beneran. Jadi kemungkinan kalau menurut saya esai kita itu ada di depan asesor itu. Yang 3 tahun ke atas Ibu, pertanyaannya gimana? Oh, kalau pertanyaannya tergantung apa yang kita isi di esai tersebut, Pak. Kalau saya kan, saya pernah ikut menjadi bagian dari pengembangan kurikulum ke-13. Saya pernah ikut pelatihan di LPMP selama 1 bulan, dan saya juga pernah menjadi IN, instruktur nasional, begitu. Kita ceritakan. Terus ada sangkut paut antara K13 dengan kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa Ibu Julitawati sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Jadi menurut Ibu perbandingan antara K13 dengan kurikulum merdeka seperti apa begitu? Pertanyaan asesor. Pelatihan tentang kurikulum 13 apakah Ibu sudah melakukan? Saya jawab belum, karena memang saya adalah guru kelas 6 3 tahun terakhir ini. Jadi untuk K13 di sekolah saya memang untuk kurikulum merdeka di sekolah saya memang belum masuk di kelas saya, karena sekarang ini kelas 1 dan 4 kurikulum merdekanya. Jadi dengan ada jawaban seperti itu, top sampai di sana Bu. Terus bertanya lagi, kurikulum merdeka sepertinya seperti bayangan Ibu Julitawati seperti apa begitu. Pokoknya Pak Supardi yang ditanya beranak, bercucu, bercicit. Jadi apapun yang kita jawab nyata, terus dikembangkan kembali sampai ke akar-akarnya. Santai Pak Supardi, enjoy. Enggak, ya, begini Bu. Soalnya ada, kalau di atas 3 tahun itu ditolak Bu, karena minta yang terbaru begitu, minta 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kalau misalkan itu ditolak Pak Supardi, berarti kita tidak lulus di esai. Nah sekarang kan kita sudah di tahap wawancara, berarti esai kita itu ya sudah benar-benar yang sudah real, yang sudah bagus. Jadi kalau misalkan kita bercerita yang ditanya tidak sinkron dengan apa yang dijawab di esai kita, ya itulah justru itu akan menjadi suatu permasalahan Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita tuliskan di esai itu yang kita jawab. Karena begini Bapak Ibu, kita lulus sampai ke wawancara, berarti esai kita itu sudah terbaca oleh panitia. Jadi dengan kata lain Pak Supardi, esai kita itu sudah unggul artinya, walaupun itu beberapa atau 3 tahun yang lalu itu sudah dilaksanakan. Jadi tidak apa-apa. Saya juga tadi seperti itu ditanya Bapak Supardi. Itu 3 tahun asesornya yang minta, asesornya minta yang terbaru. Oh, tapi alhamdulillah keberuntungan saya juga di esai itu 3 tahun ya lebih, 3 tahun lebih.
yang jadi kebingungan nanti ketika asesor minta yang terbaru, padahal EC kita itu 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun lebih, itu bingungnya kami nanti ketika mau menjawab Ibu. Mungkin ada solusinya? Bagaimana Pak ya, kalau menurut saya itu apapun yang kita tulis di esai itulah yang akan kita jawab. Kalau misalkan asesornya minta 3 tahun ke bawah dan Bapak Ibu memang di esai itu ada, ya ceritakan. Kalau memang tidak ada, ya ceritakan kembali. Saya menulisnya seperti ini di esai atau begini-beginilah. Pokoknya Bapak Ibu, apapun pertanyaan dari asesor, ya jawab. Kalau misalkan memang dipinta 3 tahun ke sini, tapi kita di esai tidak menulis, berarti kita mengarang bebas Bapak Supardi. Kalau memang ada kegiatan itu tapi tidak kita tulis di esai, ya kita ceritakan, tidak apa-apa. Yang penting jangan terputus pertanyaan asesor dengan jawaban kita terputus karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti kata Pak Supardi tadi, 3 tahun ke sini padahal kita di esai tidak kita tulis, ya kita jawab. Tidak apa-apa Pak, mungkin atau lupa saya menulisnya seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau menurut saya apapun yang ditulis di esai itulah yang kita jawab. Jadi kita enggak usah percaya, tidak apa asesor tidak mempersulit kita Pak. Orangnya pada baik-baik semua kok, nggak ada yang mempersulit ataupun yang mematahkan saat kita berbicara, tidak ada. Mereka semuanya baik-baik. Saat kita berbicara, selesaikan dulu kita berbicara, baru dia bertanya kembali. Boleh bertanya lagi Bu Juwita? Monggo Bu Epon. Kan kalau kita coaching klinik terus lihat-lihat di YouTube itu ya, karena kita ada 8 kompetensi yang harus kita kuasai sebelum kita wawancara. Kalau melihat dari cerita Ibu, kayaknya 8 kompetensi itu belum disenggol-senggol ya. Nggak dipertanyakan gitu. Nggak dipertanyakan gitu. 8 kompetensi itu hanya 1 kompetensi itu tadi, motivasi dan tujuan. Yang lainnya kan kayaknya tidak ada. Kan sudah saya bilang tadi Bu, dari ke semua esai yang kita isi, yang saya tangkap saat saya wawancara cuma 3. Motivasi, hambatan, terus upaya apa yang dilakukan, itu 3. Nah, tetapi setelah saya pulang dari wawancara tadi, saya buka kembali Bu isi esai saya. Oh, ternyata benar apa yang ditanyakan asesor tadi dan apa yang saya jawab, semuanya sudah mencakup itu Bu, dari awal sampai terakhir yang esai saya isi. Jadi menurut saya kemungkinan ataukah ini suatu keberuntungan buat saya sehingga dipermudah begitu ya Bu wawancara hari ini, atau mungkin karena hari setelah saya nanya ke teman yang sudah lulus itu, bahwa yang diminta itu ada yang bilang 3 tahun terakhir, ada yang bilang 2 tahun terakhir. Sedangkan di esai saya itu lebih dari itu. Bahkan ada yang tahun 2018, 2017 itu. Kalau pas minta 2 tahun terakhir atau tahun terakhir, bingung juga nanti saya nanti ini. Oh, gimana ini Bu? Kalau menurut saya, saya tangkap dari pertanyaan Pak Supardi, kalau misalkan memang kita tidak ada 2 tahun terakhir, ya kita tinggal bilang aja sama asesor, saya untuk 2 tahun yang terakhir ini saya belum pernah ikut kegiatan ini. Bahkan saya Pak, saya malahan masih mendingan Pak Supardi 2018, saya 2014 yang tadi ditanyakan. Saya ceritakan Pak tahun 2014 sebagai bahan perbandingan, asesor membandingkan dengan dari apa yang saya jawab, seperti saya pernah ikut pelatihan K3